warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Dr. Haji Nugroho Arbani MSc, SPS. Yang kami hormati Kepala Madrasah Aliyah Negeri Broto 1, Bapak Ibu Dewan Guru dan staf karyawan yang berbahagia. Yang pertama, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpah karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini kita bersama-sama dapat hadir pada acara kajian rutin bulan Ramadan bagi Bapak Ibu Guru Broto 1. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah pada Rasul kita Nabi Muhammad SAW, para keluarga, para sahabat, dan kita semua sebagai pengikutnya mudah-mudahan masih tetap istiqomah ila yaumil qiyamah. Selanjutnya kajian pada pagi hari ini insyaallah yang terakhir yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Dr. Haji Nugroho Arbani yang kita biasanya mendengar di RRI. Oleh karena itu selanjutnya nanti untuk memperkenalkan sendiri, punya istri berapa, punya anak berapa, monggo diperkenalkan sendiri, alamatnya di mana. Untuk menyingkat waktu, marilah kajian kita pada pagi hari ini kita awali dengan baca lafal basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pada yang terhormat Bapak Dr. Haji Nugroho dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu Guru, kepala sekolah yang saya hormati, alhamdulillah kita bisa bersama-sama bersilaturahmi dalam forum ini. Yang kedua, saya menyampaikan terima kasih atas kehormatan bagi saya diundang dalam forum ini. Yang ketiga, nama saya Nugroho Arbani, saya asli Purwokerto, saya Mas asli. Saya prakteknya di Tanah Lawas, tinggalnya saya sekarang di Bogosan di Jalan Gunung Slamet, jadi pertigaan Kober kemudian ke utara. Kemudian saya bekerja sebagai PNS, saya di Rumah Sakit Haji Barang. Kemudian yang keempat, hari ini saya ditugasi oleh panitia untuk memberikan materi kaitan puasa Ramadan ditinjau dari sisi medis. Jadi nanti saya akan memisahkan materi khususan secara dohir, walaupun nanti tidak lepas dari sisi fikih. Kalau masalah fikih tajwid, kalau saya Muyai Segara ya kalau di sini Muyai Segara dan sudah dibahas, dan bahkan Bapak Ibu dulu semua kan yang ngulang kami. Jadi nanti dengan ilmu yang saya kuasai, saya ingin menunjukkan kepada kita semua bahwa puasa Ramadan itu sangat sempurna sekali, dan semoga bisa menjadi masukan bagi Bapak Ibu ketika menyampaikan ceramah di jamaah masing-masing, bahwa manfaat puasa secara ilmu medis itu tidak hanya sekedar selama ini mitosnya mengistirahatkan padaran, tidak sesederhana itu sebenarnya. Jadi puasa Ramadan hikmah secara medis tidak hanya mengistirahatkan sistem pencernaan. Di dalam dunia medis ada fikih, fisiologi. Fisiologi itu mempelajari bagaimana suatu proses terjadi secara normal. Pak, mohon izin saya berdiri. Jadi ilmunya adalah ilmu fisiologi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan sehat? Sehat itu satu pasti adalah jasmani. Yang tidak pernah sakit. Kemudian sehat rohani,
rajin beribadah, rajin sholat, rajin ngaji. Sehat sosial menikah yang jarang sempurna. Jadi kita berhubungan sesama manusia dengan baik. Belum minanasnya yang sempurna dengan teman sejawat, bapak ibu guru, tidak pernah dupo, tidak pernah memutus silaturahmi, dengan tetangga, emas, dengan murid juga demikian. Tidak pernah mencucu lah. Jadi kalau tidak pernah ke dokter, rajin ibadah, rajin ceramah, tapi yang datang sekolah mencucu tidak termasuk sehat. Jadi kita tahu bahwa sehat walafiat dalam bahasa Cina. Yang dimaksud sehat walafiat menikah ya tadi jasmani, rohani, dan sosial. Sedangkan untuk usia bapak ibu semua sudah di atas 45 harus punya, apalagi yang sudah mensewu di atas 55 nanti harus punya pengertian tambahan. Mandiri, sakit siram piyambak. Artinya harus tidak tergantung. Saya itu dokter BKD, jadi setiap kali panjenengan yang mau pensiun nanti juga ketemu saya lagi. Nah, materinya adalah kesehatan di usia lanjut, salah satunya adalah mandiri. Nah, itu jadi dengan puasa Ramadan insya Allah kita bisa menuju ke arah sehat walafiat, sehat yang sempurna. Karena apa? Dengan puasa Ramadan secara rohani, takwa, pasti itu tujuan kita utama. Yang kedua, kita juga bisa sehat. Nanti kenapa sehat kita tinjau. Yang ketiga, sosial. Ya kita lihat dari parameter kasar. Di masjid kalau bulan Ramadan kotaknya berisi lebih banyak. Yang terakhir dimanifestasikan dengan zakat fitrah. Itu sosial. Jadi kalau kita nilai-nilai ini kita bisa diaplikasikan tidak hanya di bulan Ramadan, insya Allah negara kita sehat. Dokter boten kerja hanya di pencegahan saja, hanya di ngajari saja, tidak perlu dokter. Tapi apa yang terjadi? Saya ini berani meninggalkan hari Rabu karena jumlah pasien di bulan puasa kami di praktek pribadi maupun di rumah sakit turun Pak sampai separuh. Saya kalau di rumah sakit minimal itu 60, rata-rata bisa 70. Puasa kemarin cuma 23, 28 gitu pun. Tambah hari tambah naik Pak. 42 kemarin hari Senin, saya karena Selasa saya kemarin habis dari Semarang. Dan Syawal pertama rumah sakit buka, pasien itu beludak 2 kali lipat. Ya, saya Idul Fitri saja masih didodok orang, dan yang gelani lagi dodoknya karena mencret. Jadi ini ironi itu. Apa yang kita godok selama 1 bulan nggak dapat secara dohir. Kalau secara fisiologi patokannya adalah sumu tasiku, berpuasalah kamu maka kamu akan sehat. Kenapa demikian tadi? Ya, ini patokannya. Kemudian ini nanti lebih secara psikologis, spiritual, secara ini saya ngambilnya ini. Kenapa sih puasa yang digarap terutama pada perut? Karena secara medis pun dan secara agama sumber dari segala penyakit adalah di lambung, ada di gaster, ada di padaran, ada di perut. Batnu aslut da'i wadim yati aslut dawa, bahwa sumber dari segala penyakit ada di perut. Yang pertama. Yang kedua, kalau ibarat mobil karburatornya baik, perutnya baik, tubuh kita akan sehat. Semua penyakit gula apalagi, liver apalagi, tensi apalagi, stroke apalagi, sumbernya darahnya yang tidak terkontrol. Hidungnya enak, darah sepenak. Bahkan tumor saja, tumor itu di samping takdir dia punya bakat, akan diperparah oleh makan yang sembarangan, daya tahan tubuh menurun, kemudian gennya muncul jadilah. Jadi tetap semua, bahkan yang sewu orang korupsi aspal, korupsi APBN, korupsi BOS dan sebagainya, sumbernya ya ujung-ujungnya kepada iya, kalau tidak dicari perut ya sekitar perut. Iya. Nah,
Kalau secara ilmu fisiologi, kita pun dianjurkan untuk makan tidak boleh sampai penuh, sampai kenyang. Sepertiga untuk makan, untuk minum, dan sepertiga untuk nafas, dalam arti kita tidak boleh terlalu kenyang. Oke. Nah, kalau sudah lebih dari 2/3, sepertiga ini adalah melebihi batas. Secara medis pun seperti itu. Sumber dari segala penyakit adalah sistem pencernaan termasuk lambung. Ini tadi yang saya sampaikan. Kalau ini kan bagian bawah, bagiannya panjang. Kemudian begini, bukti bahwa secara zahir puasa itu sangat menyehatkan. Di zaman Nabi Muhammad SAW, pada waktu itu Mesir belum menjadi muslim, ya, tetapi sudah ada kagum kepada Nabi sehingga mengirim seorang tabib yang zaman sekarang itu ya dokter lah, ditugaskan PTT di Madinah selama 1 tahun. Apa yang terjadi? Selama 1 tahun sang dokter tabib tidak pernah mengobati, satu pun tidak ada yang sakit. Kemudian ketika pamit kepada Rasul, bertanya, ya Rasul, apa rahasianya umatku tidak pernah ada yang sakit selama 1 tahun ini? Jawabannya adalah, kami adalah umat yang selalu makan pada saat lapar dan berhenti sebelum kenyang. Secara medis apa artinya? Ini adalah bikin mengatur dahar, ya, memanage makanan. Itu ya, diet. Nah, diet yang terbaik adalah ya kita meniru puasa Ramadan. Nanti kita lihat. Nah, secara medis, hikmah jasmani ini karena keimanan, karena niat, dan karena pengaturan dahar. 3 ini nanti yang akan menyehatkan. Maknanya apa? Nanti kita tinjau satu persatu. Ini masalahnya nanti. Nah, kita akan bicara dulu mengenai bagaimana cara makan ketika puasa. Yang pertama dahar sahur. Sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tasaharu walau bijur mati nih. Nah, bersahurlah kamu walaupun hanya seteguk air. Kenapa demikian? Secara fisiologi 70% kandungan tubuh kita adalah air. Sehingga ketika kita puasa yang dirasakan adalah haus terlebih dahulu. Kalau apa tidak. Sehingga agama kita itu tujuannya tidak memberatkan umatnya, tapi adalah disiplin. Ingin patuh, ingin beriman secara bahasa Pak Ustadz, Pak Kiai. Nah, secara dohir kepatuhan, disiplin. Sehingga beda, tidak puasa ngalong, tidak puasa ngebleng, tidak puasa orang Jawa yang menyiksa. Tapi ini adalah yang penting patuh. Makanya disanoni dengan air. Sehingga secara ilmu medis, secara ilmu fisiologi, sebaiknya ketika sahur itu dibanyaki airnya. Ibu-ibu terutama, nanti bapak-bapak menyampaikan bahwa di sahur sayur dan buah itulah sebaiknya ditempatkan. Selama ini kita kalau buka meja ini penuh, tapi nek sahur tahu tempe kerupuk kecap. Iya, ada hal yang secara ini hikmahnya tidak kita ambil. Ini repot dokter, ini bisa diingat, apalagi sekarang kompornya kan sudah gas. Ini secara ilmu fisiologi seperti itu. Kemudian tasaharu fi sahur, bahwa di dalam sahur itu ada keberkahan. Secara dohir kenapa dokter bangun pagi menyehatkan? Oke, yang pertama, bangun pagi itu akan membuat kita produktif. Saya sebenarnya termasuk orang yang tidak setuju ketika bulan puasa masuknya mahasiswa, masuknya pegawai negeri diundur setengah 8, jam 8. Untuk apa gitu?
Kita cukup bangun tidur, kemudian sholat jamaah, yang kemudian mendengarkan ceramah, ngaji, berangkat jam 7 sudah cukup. Justru waktu mubadir di antara ini biasanya juga tidak pakai kita ibadah, justru kita berangkat pagi akan lebih fresh, kita bisa lebih menyelesaikan pekerjaan, pulang lebih awal, setelah dulu kita bisa beristirahat, kita bisa persiapan ibadah untuk pada asarnya. Itu saya pribadi. Kita lihat pasar itu ketika bulan Ramadan, saya di Karawas. Saya kalau mau ceramah kuliah subuh itu naik mobil tidak bisa banter di Karawas. Karena apa? Sudah penuh. Coba hari-hari biasa, saya berangkat jam 6 gitu, mau ngebut masih bisa. Artinya roda ekonomi itu pagi hari ekonomi kita bisa lebih. Saya dokter bisa berangkat pagi, yang saya bisa garap pasien pagi, saya bisa pulang lebih awal. Pasien juga kalau hari-hari biasa berangkat pagi lebih banyak. Bukannya saya mendoakan orang sakit, tapi pekerjaan lebih selesai, saya bisa kerja di rumah sakit yang lain. Itu kalau kita terlambat sudah kemurusan dan sebagainya. Yang kedua, yang saya mungkin Bapak Ibu pernah sesekali sare habis sahur karena habis tindak atau lagi gerak saya gitu. Ketika kita habis subuhan, kemudian sare lagi, apa yang terjadi? Bangun tidur tutupnya pahit, air ludahnya kental, kemudian lemes. Tapi kalau kita bisa aktivitas tindak masjid ataupun mengerjakan pekerjaan rumah tangga, kita berangkat ke kantor masih fresh. Karena apa? Makanan masuk ke tenggorokan, masuk ke lambung, dicerna butuh 4 jam di lambung, turun ke usus halus, ke usus besar, sehingga ketika mencerna kita itu mengeluarkan energi. Ketika kita mengeluarkan energi tidur, ya lemes. Itu. Yang kedua, bahwa kita memang tidur di pagi hari tidak dianjurkan. Naumatus subhati yang namun rizqo, bahwa tidur di pagi hari menghambat rezeki. Apa yang kita harapkan? Kita bisa menyampaikan kepada siswa kita, ke jamaah kita, bahwa sebaiknya bangun tidur, bangun pagi tidak hanya pas Ramadan, tidak Ramadan pun diharapkan kita juga bisa sholat subuh. Kan dokter kami awal, dan saya insya Allah hampir tiap hari berangkat itu jam 6 seperempat lah, karena saya di Haji Barang. Kemudian saya harus kadang-kadang mampir praktek di Karanglewas, saya jam setengah 8 harus sampai sini. Jadi insya Allah saya tidak akan bangun siang, dan saya harus biasanya lari di depan rumah saya 30 menit, saya sempatkan gitu. Jadi kalau mahasiswa nggak pernah ada yang terlambat gitu ya tadi. Karena kan subuhan jamaah jadi tekan sekolahan, alhamdulillah. Nah kalau bisa yang ya pernah ada yang terlambat, ya bisa nulari SMA yang lain. Jadi kalau bisa kita budayakan bangun pagi tidak hanya pada saat bulan Ramadan. Yang kedua, terakhir ketiga ini tidak saya tulis. Kenapa bahasa awal ketika orang bangun pagi, jalan pagi itu menyehatkan? Hormon simpatis dan parasimpatis seimbang. Yang pangapunten, apa pernah bapak sama ibu balang-balangan piring ketika utawi mencucu bangun tidur? Jarang. Biasanya kalau sudah setelah ba'da duha. Karena apa? Ketika kita bangun tidur sudah hukum alam, itu hormon simpatis dan parasimpatis seimbang, sehingga kita segar, ekspresi wajah kita masih fresh itu. Kandungan oksigen itu sebelum duha itu paling baik, itu milik orang tua. Kalau setelah duha ke sana, vitamin D yang banyak itu miliknya bayi. Sudah dibagi. Itu jadi mari. Dan jadi mohon maaf yang kandungan wayah, kalau jalan-jalan itu jangan jam 5 atau setengah 6, itu untuk baik. Kalau untuk wayah ya pada duha itu kita mencari vitamin D. Kalau orang tua mencari oksigen, beda lagi. Lah ya jalan-jalan baik ya, nanti urusan wayah, urusan kiambak jam 3 bu nanti anak-anaknya alergi. Nah, kalau buka puasa bagaimana dokter secara dohir bisa kita ambil hikmahnya? Nabi Muhammad SAW selalu berbuka puasa sebelum jamaah sholat maghrib setelah adzan. Kemudian bukanya dengan kurma. Kalau kurma tidak ada, baru dengan kurma kering dan seteguk air. Maknanya apa? Kita ini makanan yang manis, kurma, ya. Dari dulu sudah yang paling cepat diserap hati
Ini zaman Rasul ini sudah ada kalimat yang mudah diserap oleh hati. Lambungnya dari makanan dan tidak memiliki yang diserap padanya dan memberi kekuatan pada anggota badan. Nanti kita lihat. Ini kandungan kurma. Jadi maknanya apa? Kita buka puasa di Banyumas dengan di Semarang saja beda waktunya tidak? Beda, tak berapa menit. Tujuannya adalah supaya kita merasakan puncaknya lapar dan haus. Kita bisa lihat kalau kita sedang tindak, kayak saya tadi malam dari Semarang, buka di jalan terlambat 6:30, itu rasanya juga sudah tidak nikmat senikmat kita pada saat adzan maghrib. Itu sudah hukum alam berdasarkan peredaran bumi dan matahari. Itu puncaknya pada saat ini. Yang kedua, kita diet, dahar tidak berlebihan. Yang ketiga, berbukalah sesuatu yang manis, yang mengandung kalori, yang boten margi, tidak mengenyangkan, tetapi cepat jadi tenaga. Itulah kurma. Kandungannya seperti tadi. Ini kandungan kurma, tinggi sekali energinya. Setelah kurma, apokat, kemudian pisang. Nah, pada waktu dulu Bapak Kiai Pak Ustadz kalau mau beli kurma untuk jamaahnya masih mahal. Oleh karena itu dulu para kiai kita, ustadz kita menganjurkan untuk membuat kolak. Jadi kolak itu kurmanya orang Banyumas. Iya, ada budin, ada pisang, ada kolang-kaling, dikasih gula, dikasih santan. Tujuannya adalah manis, lunak, mudah dicerna, cepat jadi tenaga, boten margi, sholat maghrib baru dahar. Ya, harapan kami Bapak Ibu bisa menyampaikan ke jamaah juga kepada siswa-siswa, buka puasa sebaiknya tidak berlebihan. Dahar dahar kolak, dahar takjilan, dahar nasi, nonton sinetron maghribnya 6:30. Kalau muridnya panjenengan di mana insya Allah tidak ada, tapi di tetangga kita hal itu masih banyak. Sinetron masih mengalahkan kita. Maka mari kita biasakan dahar buka seperti yang dicontohkan oleh Rasul secara medis, artinya adalah diet. Diet itu bukan mengurangi dahar, tapi mengatur, memanage dahar. Itu. Nah, ada salah kaprah yang kita lakukan. Kalau dahar kolak itu hanya contoh. Bisa lainnya lah, bisa bubur kacang hijau, bisa bubur kacang dan sebagainya. Tujuannya adalah menyerupai kurma. Hal yang salah kita lakukan adalah dicampur es. Kenapa dokter? Ketika kita lihat saja, ini zaman dulu sudah sesuatu yang diserap dibawa pada kekuatan dan anggota. Yang manis, sesuatu yang paling cepat diserap. Zaman Rasul, secara medis pada waktu puasa itu kalori di lambung sedang rendah. Nah, ketika dahar itu untuk menggiling butuh cadangan energi yang di otot. Tidak bisa dia langsung otomatis. Nah, kalau panjenengan dikasih es, suhu turun 0,5 derajat. Sebelum suhu itu normal lagi, tidak bisa dicerna, tetap ada di lambung. Nah, untuk menaikkan 0,5 derajat itu butuh 10 kalori. Nah, 10 kalori ini kan juga harus ngambil. Oke, pada saat buka kita di tenggorokan nikmat sekali. Tetapi ketika taraweh, tidak nyaman. Silakan bisa diberikan. Nah, secara medis bagaimana dokter? Ngunjuk es sebaiknya pada taraweh setelah kita olahraga rohani dan jasmani, bukan pada saat buka. Oke. Nah, terus ini. Nah, sekarang kalau ilmunya orang sakit, namanya secara medis kita sebut patofisiologi, tajwidnya, titiknya. Nah, kalau orang sakit, patokannya di surat Al-Baqarah, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra.
fikihnya bagaimana, fidyahnya bagaimana, Pak Guru, Bu Guru. Saya hanya secara dohir. Sakit yang boleh tidak puasa bagaimana dokter? Ada jumhur para alim ulama dua besar. Yang pertama, kalau berat sakit kemudian puasa bisa mengancam jiwa, utawi meninggal, utawi sedo, itu boleh tidak puasa. Yang kedua, mengukur diri sendiri. Di lapangan bagaimana dokter? Mohon maaf sekali, saya itu di Karanglewas, desa-desa kota. Pasien saya mulai dari petani, orang tidak mampu sampai rektor. Yang tidak puasa hanya karena geram, batuk, pilek, meriang, tipes, masih banyak sekali. Sehingga mari kita panjenengan yang ada di lapangan yang berhubungan langsung dengan jamaah, tolong disampaikan bahwa walaupun puasa diberi keringanan, kalau yang mengukur diri sendiri subjektif. Manusia itu dari sananya dikaruniai, dikasih rempelok biasanya, dikasih atik robo rempelok. Sehingga secara medis bagaimana dokter? Mengingat keistimewaan dan keutamaan bulan puasa, dan selama kami di medis masih bisa mengobati 2x1 atau 1x1, kami sarankan tetap menjalankan ibadah puasa. Kenapa demikian dokter? 70% penyakit adalah psikosomatis. Secara bahasa awam, penyakit cemas, penyakit stres. Bahkan pengobatan pun kita butuh psikosomatis. Contoh, ada mitos di masyarakat, anak-anak saja berobat ke dokter, belum ketemu dokter baru masuk ke dokter sudah sembuh. Tidak mungkin itu hanya karena faktor sugesti. Nanti kita lihat beberapa kekuatan hati bisa mengobati semuanya. Yang kedua, yang saya dulu itu sekolah di Jogja. Ketika sekolah saya praktek hanya 1 minggu, Senin sampai Jumat saya digantikan oleh dokter dari unsur dosen. Saya IP-nya di bawah 3, beliau yang menggantikan saya IP-nya 4. Pinter beliau. Tetapi karena dia sudah kenal dengan saya, pasien itu ketika berobat yang ada bukan saya, padahal obatnya kan milik saya, warnanya sama, biru, hijau. Ketika diunjuk, ada beberapa hampir 50-70% tidak sembuh. Kemudian balik lagi ke saya, rela antri. Saya dulu waktu 1 minggu bisa 100 sehari. Nah, hanya karena sugesti kepengen ketemu yang sudah terbiasa mengobati, padahal obatnya sama. Ketika saya membaca catatan medis, obat yang diberikan oleh dokter pengganti sudah betul, tetapi kok keluhannya masih sama. Apa yang saya lakukan? Biar dia tidak tahu obatnya, bungkusnya yang saya ganti. Obatnya sama, harganya sama. Karena saya spesialis, harganya saya naikkan. Sembuh. Sugesti. Padahal sama obatnya, isinya sama. Yang kedua itu kita sebut dengan efek placebo. Yang ketiga, penelitian. Ada seorang pasien fungsi Pak A, Pak B, sakit kepala, berobat ke dokter, dokternya sama, dikasih obat warnanya sama, hijau, satu isinya analgetik pengurang nyeri, satu isinya cuma permen karet. Diunjuk barang secara teori, dua-duanya sembuh nggak? Sembuh. Walaupun yang diunjuk isinya permen karet, karena percaya bahwa yang ngasihkan obat dokter ini pasti obat. Insya Allah 70% sembuh. Oleh karena itu justru di dalam bulan puasa ini kita mengoptimalkan rasa syukur kita, rasa sugesti kita, rasa iman kita kepada Allah, karena sakit pun adalah zakat dan mengurangi dosa kita. Nah, surat As-Su'ara ayat 80. Wa idza manitu fahuwa yasir. Bahwa yang menyembuhkan, surat izin menyembuhkan itu Allah. Kalau saya mau bikin sik karena kasat lantas pasien saya tidak sampai 5 menit jadi tidak bayar. Surat izin mengemudi saya 5 menit, pesan Pak Yunsewu, saya ada banyak kegiatan yang dibantu. Oke dokter, saya telepon anggota saya tinggal datang, telepon jebret gitu, sudah. Ya kadang bayar, kadang tidak gitu. Tapi artinya ini, tapi kebalikan, beliau sakit lutut sudah dibawa ke Jakarta, artroskopi 60 juta. Bilang ke saya, dokter, saya bayar berapapun, tapi saya minta sembuh besok karena saya mau pelantikan, saya mau pindah Banjar. Bisa nggak? Tidak bisa. Surat izin menyembuhkan, sepintar-pintar dokter, semahal-mahal obat, secanggih-canggih peralatan, tidak ada izin Allah, ya tidak bisa. Nah, justru di bulan puasa ini
kita menanamkan ini kepada jamaah dan siswa kita, Allah punya segalanya. Nah, ada satu penyakit, nanti ada 3 penyakit yang sering mengganggu puasa kita. Penyakit mah, gula, kemudian anak kecil dan puasa. Nanti kita tinjau satu persatu. Ini gambar lambung, ini gambar daster. Yang sewu ini warnanya jambon, merah muda, ini yang merah tua. Ini gambar lambung, ini luka. Yang dimaksud penyakit mah adalah koreng, luka, cuma letaknya di lambung. Sama persis kalau di belek, luka koreng di tangan sama persis, 3 beda. Sehingga menimbulkan keluhan ini. Salah satu di antara ini salah 2 atau salah 5. 1, sewu, perutnya perih, panas, terbakar. Nyun sewu, ini padaran, ini dada. Kadang-kadang orang awam salah mengatakan nyeri dada, padahal ini masih lunak, masih bagian ulu hati. Kadang mengeluh dadanya panas, tidak apa-apa. Itu masih bagian dari lambung. Mual, kembung, sesek, nyun sewu, antok, gelegekan, sedawa. Ini kadang bisa disertai mumet, gelinya, cengang, kemudian cepat larut. Ini gejalanya salah satu di antara ini. Nah, penyebabnya apa sebenarnya dokter? Ini yang orang awam tidak tahu. Orang awam tahunya kalau kena mah itu darahnya tidak teratur. Ini hanya 20%. 20% karena kebanyakan dahar saus sambal. Biasanya ini ibu-ibu kalau dahar sambal kan 15 sendok. Ini bapak 10% nyun sewu biasanya juga mengenai seusia bapak ibu. Dahar obat pegelinu, jamu, cilacap tanpa di bawah pengawasan dokter. Nyun sewu jamu yang di cilacap jujur kalau diminum memang cepat menyembuhkan. Karena apa? Diisi obat dewa namanya prednison dan dexa. Tapi kalau diminum jangka panjang mengganggu lambung sama justru tulang. Saya waktu masih PTT gaji saya cuma 545. Saya sudah ditawari gaji 5 juta untuk menjadi penasehat di Cilacap, hanya resepi obat itu supaya bisa beli. Tapi karena itu nanti efeknya menipu ya saya tidak mau. Padahal berarti hampir 10 kali lipatnya waktu itu. Itu masih family teman. Tapi saya tidak mau. Jadi ini, mohon kalau mau beli obat yang paling aman, sakit apapun paracetamol saja dulu, pertolongan pertama. Lain-lainnya tidak usah. Mumet pegelinu paracetamol. Jangan Antalgin, jangan asam mefenamat, apa jamu-jamuan jangan. Apa prolinu dan sebagainya jangan. Karena jadinya sudah 10. Ini 20 tambah 10 tambah 20 berapa? 50. Yang kita tidak tahu penyebab sakit mah terbesar adalah ini. Mencucu, batuknya panas, cemas ini. Nyun sewu, orang awam mengatakan stres. Stres itu tidak hanya gangguan jiwa. Stres itu kecemasan, ada hal yang tidak nyaman di hati. Keinginan, harapan, kenyataan, dan keinginan tidak sama. Itu sudah. Ini nyun sewu saya guyon. Hampir 70% pasien saya ibu-ibu muda yang geraknya seperti ini. Anda perih, panas, sulit tidur, cengeng, beliau. Hanya 3 hal. Tukaran kali mertua, tinggal di mertua, bapaknya galak, bapaknya nakal, boten tahu kondur, jatahnya kurang. Hanya itu. Obatnya apa? Obat penenang. Ya. Obat yang saya berikan penggunaan terbesar adalah diazepam. Itu adalah obat cemas. Yang semua sakit judulnya ke sana soalnya salah satunya penyakit mah. Obatnya apa? Dahar teratur, jangan dahar pedas kecut, jangan geragas, meminum obat sesuai aturan. Nyun sewu ini saya ibaratkan nikmat sekali kan di pinggir pantai, suka musik, handphone, nyaman sekali. Ini artinya hidup kita yang semelek, yang kemoto, tidak perlu tidak kesusu, tidak gampang duka, tidak gampang mencucu gitu. Sehingga dengan puasa Ramadan, puasa pasti bisa sembuh. Kenapa demikian dokter? Hanya dengan puasa kan kita lebih beriman, bertakwa kepada Allah.
Mecucu nun sewu bapak ibu guru balang-balangan bolpoin soprocennya nek puasa mboten nate. Makan lebih teratur, darah lebih terkontrol, nafsu makannya pasti akan sembuh, insya Allah. Tapi dengan dasar niatnya yang kita lihat. Kalau misalnya ada murid kita, ada jamaah kita, aku ngesut puasa, kok pengennya larang orang ya, kuat orang ya, dia larang temenan. Tapi kalau nawa itu sama kotin saya puasa hanya karena Allah, ngesutnya mesti kuat, orang larang, insya Allah pasti tidak sakit, pasti. Nah kalau masih sakit ya ikhtiar, jadi basuki mau beliau berobatkan ke dokter. Ini Rani Tigit masuk Jankes mas, jawaban dulu Askes masuk. Kalau beli sendiri cuma 300 rupiah. Diminum 2 kali 1. Di atasnya itu omeprazol sekitar 1000, ini sekitar 2000. Minumnya 1 kali 1. Dan tidak puasa pun obat ini diminum minimal 4 minggu sampai 8 minggu. Loh dokter kok menengok seminggu? Ya satu, karena aturan BPJS. Yang kedua, kalau dipraktek pribadi organ dan kepenak tambah larang. Tapi secara fikih medis, evidence based medicine yang benar 4 minggu. Nah kalau niat berobat puasanya temenanan, insya Allah akan sembuh. Bahaya merokok. Kalau Pak Kiai bikin dikani ngerokok ya, boten sakit. Ini kita lihat ilustrasi. Mahasiswa kita sudah mau adzan masih jalan santai. Coba ketika di belakangnya ada binatang buas atau ular, apa yang terjadi? Dipanggil Pak Guru, kepala sekolah saja endak, endut, kelendak, kelendet gitu. Atau ibu-ibu ketika sudah adzan biasanya juga tidak tergesa-gesa. Coba di belakangnya ada ular, bisa cincing melangi boten izin. Apa yang menggerakkan ini? Panik. Dari panik yang menggerakkan apa? Refleks dikendalikan oleh niat. Jadi mekanismenya bagaimana dokter? Mata melihat ada binatang, laporan ke otak ada binatang bulat, panjang, besar. Oh itu namanya ular. Ular kalau menggigit sakit, ada bisa ular meninggal, masuk rumah sakit meninggal, tidak menangi badan. Otak kemudian akan menyuruh jantung dikendalikan oleh niat pompa darah ke kaki sehingga bisa lari. Mekanismenya begitu, melalui saraf eferen keluar melalui saraf eferen secara ilmu saraf kami. Nah, contoh sudah undangan dibikin, mohon kehadiran Bapak Ibu Guru pada pengajian jam 7. Pembicara Dokter Mudowo. Jangan kiai ustad kok sih ngomong dokter lah orang anak gunane. Masuk ke otak lah mengkolah nyoman kate aman-aman baik. Itu. Kemudian otak akan menyuruh ke tangan yang nyetel TV. Kan gitu. Bukan kayak gitu Pak, Oh, ini contoh. Coba sekarang bunyi undangannya. Mohon kehadiran Bapak Ibu Guru akan ada belusukan Jokowi. Satu guru dapat gaji 15 5 juta. Jangan sudah pada rawuh. Mungkin yang bukan guru pada ikut rawuh. Artinya apa? Ini dikendalikan di sini, masuk ke sini. Nah, ini tergantung. Jadi innamal a'malu binniyat secara Pak Kiai itu di situ. Secara dohir, kalau kita berniat, kita bisa melakukan apa saja. Kita bisa melakukan apa saja, ya. Nawaitunya, ya itu menggerakkan saraf simpatis, menggerakkan adrenalin. Kalau bahasa yang sudah agak ngetren, dengan adrenalin kita bisa melakukan. Jadi mari kita perbaiki niat murid kita, jamaah kita, supaya di dalam melakukan apa saja kita bisa ini. Nyun sewu, ibu-ibu tindak ke pasar dari rumah, buat tindak. Tapi niatin sunai ke pasar dengan panjenengan ganti baju, ngagem sepatu olahraga, tindak jarak yang sama, hasil di tubuh sama enggak? Beda. Nopo malih undangannya mohon kerja bakti
kalau cucu. Jadi ketika olahraga kenapa? Ya karena niat olahraga, otak sudah nyetel organ mana saja yang akan digerakkan. Ini ibu-ibu guru rumah sedang jahit, kecucus jarum. Apa yang terjadi? Jarum kecucus karena laporan oleh saraf aferen masuk ke otak di korteks motorik. Nanti otak mengatakan, oh ini kecucus, namanya sakit. Otak akan menyuruh saraf aferen tangan, kemudian apa yang terjadi? Tangannya mau ditubruskan begini atau mau ditarik? Ditarik. Itu kita masih orang akal sehat. Coba kalau orang yang akalnya tidak sehat jadi tusuk, atau orang penderita gula saja ketusuknya malah mawon. Yang kedua, tutupnya ngendi kok apa? Guluman ya astagfirullah innalillahi. Coba bisa saja adu. Kadang-kadang asam, kadang-kadang binatangnya keluar. Bagaimana mulut mengeluh? Yang tergantung iman, pengetahuan, titik Krisno jarak suka kulino. Karena ngaji tidak mungkinlah adu. Pasien-pasien saya bisa menilai nyun sewu secara kasar. Pasien ketika saya suntik, saya jahit, adu-adu, nopo astagfirullah, nopo istighfar. Bisa kita lihat tingkat keimanan secara kasar. Ini urusannya nggak belum minor. Tapi secara kasar ini wongnya alamat rewel nopo bukan dari isunya. Jadi ketika saya menyuntik wongnya adu-adu, langsung ke domain itu. Rewel mesti biasanya. Maninya suwe biasanya. Oke, itu. Sekarang begini, Bapak gerak beyekan. Dari beyekan laporan ke otak, otak beyekan marah. Oh iya, kuwi jenengane encok. Ya sudah Bu, pijeti boten mari. Bu, keroki boten mari. Bu, panggilkan tukang pijet boten mari. Bu, betul dokter boten mari. Bu, dokter spesialis Margono dari hati boten mari. Lawong Bapak berisik mawon, rewel mawon, tapi nek punya sugesti lah yang wis tua kededen bokong kali padaran, kepeli mari orang papa, insya Allah tidak terlalu menderita. Seandainya harus berobat ke dokter, dokternya obatnya boten usah sing larang dan cepat sembuh. Jadi kekuatan hati, nyun sewu, kadang-kadang ada kalimat panjenengan tindak nyun sewu ketika muda bukan sekarang. Panjenengan kadang-kadang ada kalimat juga piknik refreshing. Kadang sekarang pun kan masih kok kadang-kadang bulan itu dari tindak refreshing itu menyehatkan. Sebenarnya apa refreshing? Behavior terapi. Saya ada gambar tapi ini untuk medis ya. Ada memotong nyeri. Memotong nyeri nyun sewu satu tadi bayakan sakit, dikasih koyo, dipijeti, dikeroki, itu motong di sini. Nyeri di lokal, dan di saya punya kelebihan injeksi lokal intraartikuler, saya suntik obat dan bius lokal di sini, sehingga ini tidak laporan ke sini, tidak merasakan nyeri. Nah kalau disuntik dari darah infus, diunjuk ke tutup masuk lambung, ini laporan ke otak, otak ini ada obat. Oh iya, untuk RT dengkul, RT beyekan, RT mulut, mana yang nyeri itu yang dikirim. Nah untuk memotong nyeri dan mengoper obat ini yang mengendalikan. Itu jadi kalau panjenengan punya siswa sedang sakit, punya keluarga, punya jamaah sakit, yang diutamakan adalah rasa bersyukur, tidak tersulat. Itu yang diutamakan. Jadi harus punya sugesti, saya tidak apa-apa, saya tidak apa-apa, saya tidak apa-apa, saya bisa sembuh, saya bisa sembuh, saya bisa sembuh. Dan dengan sakit apapun, kalau ketika puasa, saya puasa hanya karena Allah, nyong mesti mari, nyong oli pahala. Jadi nyong mesti orang nyong kuat, insya Allah tidak akan Sabar ya Pak. Yang sakit sabar. Lopo kali Pak sabar ya, harus sabar. Yang kedua, alarmnya belum bunyi sampai jam berapa? Masih lama Pak. Kurang udah 51. Iya. Penyakit gula, nyun sewu, mitos di masyarakat. Orang kena gula itu kalau nyun sewu pipis wonten kamar mandi disemuti. Itu mitos. Itu berarti panjenengan kemprok. Habis pipis boten disiram. Boten iya, sampai disemuti kok. Masalah
saja begitu keluar semut datangnya nggak mungkin. Nah, gejala gula itulah haus yang berlebihan, lapar yang berlebihan walaupun setelah dahar dan muncul. Gampang kencing walaupun usia panjenengan kalau malam hari bolehnya cuma 2 kali Pak. Kalau lebih dari 3 kali segera periksa. Letih, lesu, loyo, yang pangapunten kalau malam Jumat juga sudah tidak terlalu kuat. Berat badan menurun lebih dari 5 kilo, kesemutan terutama kedua kaki bukan satu, badan selalu sakit semua, terutama kaki setiap malam biasanya. Ini gejala kasar, ada keturunan. Sehingga nyun sewu, ini bahasa medis ya. Bibit bobot bebeknya ketika orang punya keturunan gula, ketika mau besan, utawi cari mantu yang tanya dulu, kasihan cucunya. Belum, kalau makanya bibit bobot bebek apa namanya perkenalannya itu ya harus sampai ke sana sekarang itu bimbingan pranikah sebelum medis itu sampai ke sana. Apa yang terjadi kalau seorang penderita gula puasa? Lapar yang berlebihan, haus yang berlebihan ketika puasa, kelaparan, kehausan, gula darah menurun, pingsan. Tidak segera ditangani bisa mencewu, bisa tidak tertolong, bisa meninggal. Kebalikannya, karena orangnya lapar banget, ketika buka puasa tidak terkontrol, apa saja didahar sebelum tarawih, gulanya naik, kemudian juga bisa pingsan dan bisa sedo. Saya punya rumah di Karanglepas yang saya beli, itu meninggal di bulan puasa penderita gula karena dahar degan, dahar kolak, dahar segar, kalau nggak salah sudah. Terus kemudian pingsan hiperglikemi. Rumah yang dulu pernah saya praktek, saya beli, beliau itu meninggalnya saat saya dipanggil, ya sudah tidak sempat dibawa ke rumah sakit. Itu. Nah, bagaimana dokter panjenengan kalau sebagai Ustadz Kiai ditanya, Pak Kiai, Pak Ustadz, Pak Guru, ini kulo gula, parah boten puasa. Patokannya secara medis, kalau kadar gula darahnya di atas 250 sebaiknya tidak, karena resikonya itu. Tapi kalau di bawah 200, kemudian piantungnya bisa temoro, bisa ngerasani tangganya, boten puasa ya. Kemudian kalau orang punya gula, minum obatnya harus dirubah, buka sama mau sare. Tidak boleh orang punya penyakit gula minum obat pada saat sahur. Resikonya terjadi kekurangan gula utawi hipoglikemi. Yang kedua, itu saja secara umum. Kalau untuk yang gula, yang untuk ini untuk ibu hamil. Yang saya fikihnya ibu hamil dan menyusui, apakah ini kodo, fikir atau apa panjenengan? Secara dohir bagaimana dokter? Mengingat keistimewaan dan keutamaan bulan puasa, kami secara medis tetap menganjurkan selama ibunya sehat, sekali lagi bisa belanja tekan moro ya, bisa macam-macam boten puasa yang kebangetan. Yang kedua, yang tidak boleh puasa ini secara medis kita sebut dengan preeklamsi. Tensinya tinggi, nyun sewu, mukanya, pipinya bengkak, kakinya bengkak, itu boleh tidak puasa. Kemudian pernah keguguran 3 kali berturut-turut belum kagungan putra, secara medis jangan. Yang ketiga, tidak berlebihan. Secara medis kita sebut hiperemesis gravidarum, karena dari piantun ST kalau hamil dahar muntah, ngunjuk roti dan dahar roti ngunjuk muntah, ya. Tapi nek paringi THR boten. Iya. Boten itu. Jadi ini hiperemesis gravidarum. Kemudian punya riwayat kejang. Orangnya terlalu kurus, kemudian kurang gizi. Itu baru tidak puasa. Tapi nek piyantunya sehat, bergas, saged pucal, saged bukani, kulite, ya saged pusan, ya sebaiknya mengingat keistimewaan dan keutamaan Pak. Cucu lah ya. Iya. Nyun sewu, saya ada pengalaman. Saya nyun sewu bukan dari orang yang agamanya, backgroundnya bagus. Yang kedua, istri saya adalah mualaf. Saya
Islamkan sekitar 6, 7, 8 bulan ketika kami belum menikah. Kemudian istri saya hamil tua ketika bulan puasa. Kemudian saya waktu itu masih rapat di puskesmas, istri saya tiba-tiba ketubannya pecah. Jadi secara medis kita sebut ketuban pecah dini. Dibawa ke rumah sakit Bunda karena kebetulan saya waktu itu masih di sana. Kemudian oleh dokter Safil tahu perjalanan kami sehingga perkiraan dokter Safil istri saya tidak puasa. Loh, iki bojomu fetal distress. Fetal distress itu detak janin itu sudah mau hilang. Artinya jumlahnya di bawah 60. Penyebabnya adalah ketubannya sudah habis, pecah. Sehingga kalau secara medis itu harus dilakukan sesar, sesosesaria sito, segera saat itu juga. Apa resikonya? Mau milih bayinya hidup atau ibunya yang hidup. Salah satu pilihan itu, kalau puasa dulu bayinya tidak tertolong. Kalau operasi nih, puasa dulu bayinya tidak tertolong karena hitungannya kan hanya hitungan menit saja. Tapi kalau operasi dipaksakan, salah satu risiko kenapa orang kalau mau operasi harus puasa karena biusnya itu akan menyebabkan kontraksi di lambung, dikhawatirkan muntah, kemudian masuk ke paru-paru, pernafasan, aspirasi, meninggal. Itu yang tidak diinginkan oleh dokter anestesi. Sehingga makanya kalau mau operasi wajib puasa dulu. Nah, apa yang terjadi? Alhamdulillah, istri saya walaupun mau ngalah puasa. Nah, ketika kejadian seperti itu tidak usah nunggu puasa dulu. Ya, saat itu juga kebetulan saya dokter, jadi bisa cepat, itu kan urusan nomor 2. Yang penting istri saya puasa, bisa dilakukan operasi saat itu juga. Alhamdulillah istri saya sampai sekarang sehat, walafiat, mendampingi anak saya juga sehat. Semoga alim kayak Pak Guru. Amin. Ya, coba kalau istri saya tidak puasa, harus puasa dulu, milih anak atau milih istri. Itu yang terjadi. Nyun sewu, pengalaman spiritual bagi saya yang imannya masih sangat rendah. Sehingga kalau panjenengan punya mantu ayune kayak apa, misalnya kalau ayune kados manohara agar bisa dukani pertuane ya tetap kon puasa, dan puasa yang kebangetan. Yang kedua, yang sewu, ada kebiasaan artis di luar di Jakarta kalau sedang hamil itu nyetel musik klasik, diparingi apa? Handphone, diparingaken padaran, tujuannya supaya anaknya alif kados Pak Guru-guru, boten-boten kayak bapak ibune. Ngapain repot-repot darangan tumbas alat seperti ini, harganya hampir 15 juta, kan harus soft itu suaranya. Nah ya sudah ditindak kalau lagi hamil Yuna jamaah tindak ke masjid kalau Pak Guru, man kotriko alim kayak Pak Guru. Nah, jadi bacaan Al-Quran, bacaan sholawat itu kan akan memberikan energi spiritual yang sangat besar. Dibanding musik klasik nggak ada apa-apanya. Dan tidak pakai biaya, dapat pahala. Itu. Jadi mari kita budayakan. Kalau ibu hamil sehat, sekali lagi sehat tuh ya. Kalau kita punya halangan ini jangan. Kemudian pada anak kecil, boleh kita tidak pelatih anak kecil puasa? Boleh secara medis. Zaman Nabi ini, jika anak-anak sakit diberi mainan supaya tidak nangis. Kalau sekarang ya diberi handphone. Secara medis bagaimana dokter? Harus buka puasa bagi anak kecil yang puasa jika 12 jam tidak kencing. Turgor kulit, turgor menika naik dipun jiwit mboten balik. Nangis mboten tegal. Luhipun kali cowok. Itu yang sebaiknya harus berbuka puasa. Yang saya ini yang bisa saya sampaikan terlebih dahulu. Mohon maaf apabila yang saya sampaikan tidak sesuai adat kesopanan dan fikih yang panjenengan kuasai. Saya mohon maaf karena saya terbiasa dengan orang-orang di desa. Dalam berkomunikasi pasien saya banyak orang desa. Pak, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Bisa ada yang tanya mungkin Pak, sebentar, berapa menit?
Monggo yang mau tanya. Bu. Sus. Yang saya kalau dari sisi fikih, kalau beda nyampe soal, kalau menghisap rokok ini kok secara ilmu fikih bakal apa betul Pak? Makruh ya. Boten nek puasa kok Pak. Bakal Pak. Panjenengan sedaya sanggup nggih boten puasa, boten menghisap rokok dari subuh sampai maghrib. Jam berapa itu jam rokok? Kan bisa biasanya. Nah, kenapa? Kan itu yang menggerakkan hanya karena niat saja Pak. Jadi niat karena saya puasa saya nggak merokok gitu. Tapi kenapa habis tarawih harus merokok gitu? Nah kalau misalnya niatnya dibelabasakan sebulan, insya Allah habis awal ya terbiasa. Loh iya, tergantung niatnya saja. Tergantung niatnya saja. Yang mengendalikan bisa di 10.000 kali 30 kan lumayan bisa. Emangnya masalah. Mensewu Bapak yang terhormat Bapak Dr. Nugroho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak, tadi saya terlambat tidak karena niat tapi karena ada salah teknis. Tadi menyimak yang dijelaskan dokter, sakit 70% dari psikosomatis. 70 ya Pak. Kemudian 50% berarti sakit apa saja itu dari psikis. Sakit kolesterol, sakit nomor yang tinggi Pak. Kemudian yang mau saya tanyakan, bagaimana cara mengendalikan agar kita tidak stres Pak? Touring. Kita udah niat nggak stres tapi kok ya nyatanya tetap stres. Kemudian yang kedua Pak, suami saya itu menderita sakit. Suami saya menderita sakit pinggang. Tadi kata Bapak kalau sakit pinggang itu karena apa? Hatinya tidak apa ya, obatnya hanya rasa bersyukur. Tapi tiap saat itu malam sakit pinggang. Terus kata ada yang menyarankan supaya kalau duduk setengah jam terus berdiri. Maksud saya kalau lagi kerja itu terus jalan dulu, nggak boleh duduk sampai berjam-jam. Bagaimana itu menurut dokter? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur, untuk obat stres itu seharusnya saya berguru kepada Bapak Ibu guru karena imannya lebih kuat. Itu urusannya dengan iman, tidak secara dohir. Satu, jadi saya kebalik itu pertanyaannya. Yang kedua, nyeri punggung bawah utawi belekan ada 3 sebab. Satu hanya dari ototnya saja. Yang kedua bisa dari orang awam mengatakan ginjal, tapi itu adalah gejala nomor 10 dari penyakit ginjal. Yang ketiga dari lambung. Jadi yang dari ototnya ini bisa dari saraf kejepit. Diagnosis mana ini ikut tajwid yang mana itu bagiannya dokter. Nah, sebaiknya saran saya memang itu lahannya spesialis saraf seperti saya. Kita bisa mendiagnosis ini sakit mana. Perlu saya garis bawahi bahwa penyebab sakit penyebab sakit punggung bawah bukan dari hati, tetapi kecepatan penyembuhan dan rasa yang diderita tersiksa apa tidak justru kekuatan hati, tapi penyebabnya tidak. Jadi penyebabnya kemungkinan ada 3, saraf kejepit, ginjal, atau dari lambung. Sebagian besar kalau kesepuan saraf kejepit. Kalau panjenengan punya askes ya sudah di MRI saja. MRI itu ronsen saraf. Kalau memang kejepit mau suntik dengan saya dengan askes di Aji Barang. Kalau tidak dengan askes ya antara 5 sampai 1. Kalau mau di Jakarta sekitar 7. Kalau mau operasi tidak bayar dengan BPJS kelas 1 di Margono. Itu. Iya, lengkap. Sampai ini ya.
Saya di Aji Barang kalau yang dengan BPJS, yang sewu ini gambaran ketika orang stres, adrenalin keluar, kortisol keluar, kemudian menyebabkan lehernya kaku, ya. Kemudian setelah itu menyebabkan detak jantung bertambah. Nah, detak jantung bertambah ini yang bisa orang stres rasanya apa saja bisa masuk. Detak jantung bertambah, keringat, mukanya merah, beyekannya cengeng, bulunya cengeng, tutupnya mencucu, sudah semuanya letih, lesu, loyo karena ini. Sudah, enggak. Kenapa demikian dokter? Ya memang pakemnya tajwidnya begitu. Ada ilmu dohir lagi yang terlalu ini sudah bagian saya. Ya jadi mencewu. Nah, olahraga nyeri pinggang yang paling baik apa? Bukan, sepeda sama renang. Gak cuma renang, kalau nggak pernah ketiket. Sepeda itu ya kalau jalan kaki nggak boleh lari. Dan yang pangapunten kalau memang orang punya nyeri pinggang punggung bawah, sepatunya harus yang soft, yang agak bagus, yang kayak Adidas, ya, iya, karena resikonya dengan tindak. Yang kedua yang sewu, kalau orang awam, bahkan orang luas, kalau tindak pagi sebaiknya tidak memakai sandal, tidak memakai sepatu. Hadis itu bukan sahih Pak, hadis dohirnya itu salah, itu apalagi orang punya gula, apalagi orang kesepuhan kulitnya sudah tipis. Ya justru yang baik yang sepatunya yang 500.000, yang tidak menimbulkan efek nyeri dan ada gunanya. Iya, sewu kami di medis ada yang namanya evidence based medicine. Kalau di hadis ya hadisnya sahih urut-urutannya. Lah kalau semua orang mengeluarkan fatwa medis tanpa ada bukti ilmiah belum dibuktikan sih semuanya boleh saja ngendiko gitu. Kalau kami tidak, ada evidence-nya, ada buktinya, ada bukti ilmiahnya sudah pernah dicoba. Kalau bukti jalan tidak pakai sandal kan hanya 1 di antara 1000. Kita tidak boleh mengambil analog kesimpulan langsung. Itu. Terus makanan yang paling baik? Makanan yang paling baik untuk orang nyeri punggung, apel, pir, jeruk, tomat, buah naga, ngunjuk 12 gelas. Nek sakit seember sedikit. Iya. Terus yang sewu, kalau kerso olahraga bukan naik turun. Kalau naik turun malahan ini tambah. Tapi yang sewu menawi malam Jumat nyerinya hilang deh. Ya itu sugesti saja mainnya gitu. Kalau perlu malam Jumat tiap hari. Kalau kerso olahraganya begini, tidur tengkurap, lajeng difleksikan begini. Jadi kayak ular kobra begini, tahan nafas. Begini tahan nafas sekuat mulai dari 5 detik, 10 detik sampai 1 menit. Kemudian turun lagi. Sehari cukup 5 kali kalau pagi. Juga akan bisa memperkuat mensewu kalau secara bisa memperkuat di bawah umbilikus, di bawah pusat kekuatan otot di situ. Setelah begini kemudian nunduk ke bawah ya, berdiri kemudian baru boleh. Tapi yang paling penting adalah dengan bentuk seperti ular kobra. Jadi mensewu mitosnya yang harus diperbaiki dan sugestinya bukan penyebabnya hati, tapi hati memperparah, mempersulit penyembuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini Pak Dokter. Tadi Bapak mengatakan bahwa segala sumber penyakit itu ada dari perut, berasal dari perut. Ini sekarang ini tadi ada fenomena tadi yang ada sudah yang mengatakan common water itu ya Pak. Itu kan merupakan air alkali. Sementara di lambung kita itu kan asam lambung HCl ini kan sangat bermanfaat juga ya. Kalau seandainya ini kita mengkonsumsi air alkali itu efeknya bagaimana Dok ini? Terima kasih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asam lambung itu pH-nya tidak boleh
terlalu rendah, karena terlalu rendah akan mempercepat proses fermentasi sehingga membuat luka, sehingga tetap nyun sewu termasuk vagina. Jadi keasaman vagina dengan lambung itu sama, tidak boleh berlebihan, tidak boleh kurang. Nah, kalau minum alkali, mohon maaf sekali, itu juga hanya baru empiris, hanya baru pengalaman. Secara evidence based medicine di medis pun ada 4 tingkat. Kalau 1 itu percobaannya pada binatang, kedua pada manusia dengan sampel yang kurang dari 100, kemudian kalau 3 dan 4 sudah memakai RCT, ya, kemudian double blind control. Jadi statistiknya yang paling tinggi. Nah, kalau kita mau memberikan rekomendasi kepada pasien dan sewu yang boleh dokter mengatakan ya tidak, itu evidence-nya 3 dan 4. Kalau masih 1-2 secara organisatoris kami tidak boleh. Nah, itu alkali juga baru tahap empiris, baru pengalaman. Saya tidak berani ngomong, tidak berani menjawab, tapi secara logis kalau dyspepsia ulcus duodenum, bahasa orang awam mah, memang asam lambungnya berlebihan. Kalau dikasih alkali ya secara logis keseimbangan asam basa akan lebih normal. Logikanya hanya itu saja. Tapi sampai ke penelitian evidence based kami belum dapat ilmunya. Apa dikon? Sama 7 sekitar itu, iya. Dan kalau panjenengan kepengen punya wayang laki-laki, dibikin pH-nya basah. Jadi melakukan hubungan suami istrinya pada saat 14 hari setelah menstruasi pertama. Kalau kepengen kagungan pilihan cucu putri, diminta melakukan hubungan jangan pada saat hari 14, 15, 16 setelah hari menstruasi pertama, karena suasananya adalah asam. Pada saat ibu-ibu mencapai puncak kenikmatan dohir, itu pH-nya adalah basah, sehingga mitos di masyarakat kalau kandungan putra kakung yang aktif adalah ibu. Itu mitos yang keliru. Bukan karena aktifnya, tetapi karena tercapai orgasmenya. Dengan orgasme itu tercapai pH basah. Mau aktif, mau diem, mau merem, mau sare, yang penting orgasme dan pH-nya basah. Itu relatif secara teori medis, kandungan putronya adalah kaku. Yang sewu, ini teori di dalam kami kuliah, ini teori medis murni, jadi bukan bahasa awam. Yang sewu, teorinya, yang sewu ini otak korteks, ini otak tengah, ini medula spinalis. Nah, cara motong nyeri begini. Kalau pijet, ini di sini. Okay. Ini ada obat-obatan kompres, ini di sini. Ini ada fisioterapi di sini. Ya, injeksi intraartikuler andalannya saya ada di sini. Sehingga ini tidak laporan ke sana. Misalkan dengkul sakit, saya suntik di dengkul bu. Irung sakit, saya suntik di irung bu. Tumit sakit, biasanya ibu-ibu yang agak lebih. Kalau mananya kan banyak kan dengkul tumit. Ya, saya suntik tumitnya. Harapannya tumit tidak laporan ke otak sehingga otak tidak mengeluh nyeri. Itu di sini motongnya. Nah, ini nih. Bius ketika mau sesar di sini tetap sadar. Di sini dipotong di sininya, di sini dulu. Tetap sadar sekarang kan bisa. Nah, ini saya unik. Hipnosis, membayangkan musik, hiburan, piknik, itu kan di otak, bisa kita kendalikan. Gitu. Touring. Tapi memang Bapak Ibu guru touring itu memang di Makkah. Kalau bu guru Pak guru mah touringnya Medina Makkah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mempunyai suami ya,
ginjal, kemudian sudah cuci darah kurang lebih 4 tahun. Lah ini setelah 4 tahun ini tiap malam dok itu kalau tidur itu selalu itu ini loh bicara sendiri loh dok, jadi bercerita gitu loh. Kemudian badan itu selalu sakit, jadi saya tiap hari itu tidak lepas dari memijat suami saya. Itu diantaranya di kaki, kemudian di kaki itu yang paling banyak sakitnya itu pokoknya merasakan sakit segala badan itu terasa sakit, terutama punggung, kaki. Kemudian kalau malam itu selalu itu kalau tidur mesti bicara. Tapi kalau sudah nggak tidur, makanya saya jangan tidurnya duduk saja. Kalau duduk enggak. Tapi kalau udah tiduran ngomong terus itu dokter. Itu ternyata itu dari jam 1 malam nanti sampai jam 5. Makanya kalau sadar ya istighfar terus, yang isinya berdoa terus, pokoknya pasrah pada Allah. Kemudian yang terasa sakitnya itu loh dok, saya kalau bapak cuci darah kan terus konsultasinya sama dokter Arinto, terus dokter yang ada di situ hanya lah nggak apa-apa lah. Ini saya itu ingin tahu ke dokter manakah atau bisa saya ke dokter Nugroho ya untuk menghilangkan rasa sakit yang tiap hari itu ada itu dok. Kakinya sakit terus itu, kaki sama punggung, kemudian kadang kepala, semuanya itu terasa sakit semuanya. Ya tapi kalau siang itu bisa sehat, bisa ke Solo itu juga bisa nyetir sendiri kemana-mana itu bisa. Tapi kalau udah malam hari, kalau mau tidur itu sudah merasa sakit itu dok. Jadi ujiannya itu seperti itu. Jadi bagaimanakah cara dan obatnya itu apa? Tapi saya sudah kasih Neurodex itu yang B1, B6 sama B16 itu yang 3 macam itu. Kemudian furosemid itu, kemudian kalau lagi sakit saya kasih ranitidin, kemudian tiap hari itu pakai amlodipin itu tiap hari itu. Nah itu bagaimana kan dok cara mengatasi orang yang menderita cuci darah seperti Pak Putri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu orang kalau kena penyakit gula maupun kena penyakit ginjal, gula efeknya salah satunya adalah kena penyakit ginjal, namanya nefropati diabetik. Gejalanya, efek sampingnya adalah neuropati. Karena apa? Orang kena ginjal itu ureum kreatininnya tinggi. Ureum itu sampah. Ureum itu kreatinin itu produksi bekas metabolisme yang tidak bisa dikeluarkan. Kalau sampahnya banyak ya sudah, pucat, letih, lesu, loyo, pegelinu. Pegelinu sudah tajwidnya di dunia kedokteran, pegelnya malam. Itu jadi ya obatnya ada 2. Orang-orang penyakit gula yang sudah kena neuropati, orang-orang ginjal yang sudah kena neuropati, mau milih mana? Bayar tukang pijat digaji sebulan tiap malam mijeti, atau mau minum obat pengurang rasa nyeri, resikonya beban ginjal meningkat, atau guyon carikan istri kedua. Kalau mijeti sudah beban, lah iya, itu sudah tidak bisa dihindari. Orang kalau penyakit gula, orang penyakit ginjal, tidak peduli suami guru, tidak peduli suami dokter, tidak peduli suaminya pejabat, tidak peduli orang kaya, orang miskin, itu sudah resiko. Ya, monggo milih mana? Mau diobati obat pengurang rasa sakit, tapi ibaratnya ban bocor hanya mau pas saja, tidak menyelesaikan masalah. Kalau memang hanya diobati dengan dipijat sembuh, pijat itu juga paling kan hanya mensugesti saja, sudah digaji saja untuk pijat tiap hari. Nanti kalau sudah tinggal panjenengan mijetinya tidak terlalu berat. Tapi kalau panjenengan ikhlas mijete boten kalimat cucu, insya Allah boten kesel dipijeti suami atau istri, energi spiritualnya, energi simpatisnya lebih kena, biasanya akan lebih berkurang nyerinya dan bisa lebih mudah sare. Itu ya, yang ibadah itu nanti harus wajib itu dengan Pak Kiai, Pak Ustaz. Saya kan dohirnya saja. Saya dokter, kalau priangnya sudah kebangetan, mau obat tinggal ngambil, minta nggak bayar,
pijat tinggal, saya juga punya tiang pijat 3 hari 2 hari sekali. Tapi kalau sudah mentok, satu-satunya yang bisa menyegarkan apa? Kerokan ibu saya. Itu dokter loh ya. Jadi itu iya, ibu terakhir yaitu Sugesti. Artinya ya Istri apa? ibu kandung. Iya, ibu kandung itu saya sampai sekarang masih gitu. Ya kalau sudah kepepet setahun 2 tahun sekali itu terakhir ke ibu kandung kalau saya sakit, karena kalau sakit apapun kan saya masih bisa mengobati sendiri. Itu jadi itu sudah kondisi yang tidak bisa di-sewu, tidak bisa dihindari, namanya neuropati. Sarafnya mati, berkurang fungsinya pegelinu karena dibunuh oleh ureum dan kreatinin. Nah, ureum dan kreatinin kalau sampai ke otak namanya ensefalopati. Salah satu gejala ensefalopati diawali dengan mudah lupa, linglung, kemudian mensewu, bicara tidak nyambung, dan sampai tidak sadar. Itu juga sudah proses. Kalau mau diobati, ya di atasnya neurodek, mekobalamin sehari 2 kali itu masuk BPJS, masuk askes. Kalau mau di atasnya lagi untuk daya ingat dan tidak bicara bisa dengan obat stroke, sitikolin, seminggu dikasih obat penenang mau sare gitu. Jadi obatnya secara teori itu ya. Kalau demikian berobatnya ke dokter penyakit dalam untuk ginjalnya, untuk nyerinya ya memang ke spesialis saraf. Monggo kalau dengan saya di Aji Barang dengan BPJS di Margono Geriatri atau Banyumas juga ada kan dokter saraf. Hanya memang kadang-kadang komunikasi waktunya lebih terbatas. Cekap ya Pak, pas 2, 3. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian kajian pada pagi hari ini. Alhamdulillah banyak ilmu yang kita terima dari judul yang disampaikan itu puasa dan kesehatan dalam tinjauan ilmu medis. Itu bisa dikaji dengan tema lain, puasa sebagai terapi rohani. Mudah-mudahan dari ilmu yang disampaikan oleh Pak Dr. Nugroho banyak manfaat yang kita terima. Karena tadi Pak Dokter sudah menyampaikan jam 8:20 karena banyak pasien yang sudah menunggu, maka marilah kajian pada pagi hari ini kami atas nama madrasah menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Mudah-mudahan jadi amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akhiri dengan melafalkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Closing. Saya tak Ini puasa berapa?